kelompok 10 beranggotakan Mindo Versi Sitorus sebagai ketua dengan NIM 210301153 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Jirino Penko Sialoho sebagai sekretaris dengan NIM 210301133 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Andre Putra Pratama Simanguncong dengan NIM 211201204 dari Fakultas Kehutanan dan Prodi Kehutanan. Anissa Julfa Lubis dengan NIM 211201011 dari Fakultas Kehutanan dan Prodi Kehutanan. Farhan Ajis Tanjung dengan NIM 211201213 dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan. Fajar Rafigani Haryanca dengan NIM 211201254 dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan. Intan Rahelia Pandiangan dengan NIM 211201218 dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan. Rayhan Al-Farabi dari Fakultas Kehutanan dengan NIM 211201225. Renata Aurelia Simanjunta dengan NIM 211201044 dari Fakultas Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu toleransi. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni tolerare, yang artinya menahan diri, sabar, dan membiarkan sesuatu hal terjadi. Sehingga, toleransi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang saling menghormati antar sesama manusia di dalam masyarakat, walaupun di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, baik perbedaan dalam bentuk pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, toleransi juga dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan dirinya. Oleh karena itu, toleransi ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena jika kita menjadi orang yang sangat toleran, masyarakat di sekitar kita juga akan menyenangi kita, dan kita menjadi orang yang sangat terbuka dengan sebuah perbedaan. Dampak positif adanya kerukunan antar umat beragama di suatu negara adalah seseorang akan merasa aman dan juga nyaman dalam memeluk suatu keyakinan, dalam beribadah, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua adalah, dengan adanya kerukunan antar umat beragama, maka dapat meningkatkan pembangunan suatu negara menuju negara yang lebih maju, sehingga masyarakat dapat hidup makmur dan juga sejahtera. Dampak intoleran dalam lingkungan. Yang pertama, terjadinya konflik antar ras, antar agama, dan juga antar suku. Yang kedua, terjadinya kemunduran pada bangsa dan negara dikarenakan pemerintah sulit dalam membangun kebijakan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan dalam sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik karena ekonomi, agama, ras, dan kebudayaan. Yang keenam adalah menganggap masyarakat sendiri dan juga kebudayaan lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan terhadap kebudayaan lain. Adapun sikap yang harus diterapkan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, yang pertama saling tegang rasa, yang kedua saling menghargai antar umat beragama, ketiga tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, yang keempat umat beragama diberi kebebasan dalam memeluk agama masing-masing, yang kelima tidak mengganggu saat agama lain melakukan ibadah ataupun melakukan acara untuk peringatan agama tertentu. Yang keenam, tidak melecehkan, mengejek atau mengolok cara beribadah agama lain. Yang ketujuh, saling menghormati antar umat beragama. Kerukunan umat beragama dapat terrealisasi dengan baik jika masyarakat memiliki salah satu sifat yang mendukung, yaitu toleransi. Gambaran kerukunan umat beragama di lingkungan masyarakat adalah senantiasa menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, baik pemeluk agama yang sama maupun pemeluk agama yang berbeda.
dengan saling menghormati tanpa memandang agama yang dianut oleh masing-masing warga masyarakat, dan juga membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya, dan juga menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat tersebut. Apabila terjadi masyarakat yang membawa nama agama, agar diselesaikan dengan damai, tanpa harus saling tunjuk dan menyalahkan supaya kerukunan umat beragama dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Makna dari poster ini adalah disimbolkan dengan wanita-wanita yang beragam bentuk, suku, dan agama. Karena kita tahu bahwa wanita gampang berselisih paham. Jadi, kalau wanita yang berbeda-beda agamanya disatukan bisa menggambarkan keindahan. Keindahannya juga dapat kita lihat dari ilustrasi daun-daun dan juga bunga-bunga. Lingkaran di atasnya menggambarkan kesatuan, karena lingkaran garisnya tidak terputus. Baiklah, kesimpulan dari video kami adalah ajaran agama mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya membangun nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian pesan-pesan yang dapat kami sampaikan di video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.